Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, kali ini kita coba mau cerita tentang KKN UIN Sumatera Utara tahun 2021. Jadi memang kali ini mau tidak mau kita masih dalam suasana COVID-19 dan kita juga harus mengikuti bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah ikut menjaga secara kuat tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Maka KKN UIN Sumatera Utara tahun 2021 ini sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis tentang Juknis Kuliah Kerja Nyata Semasa COVID-19 nomor 3394 tahun 2020. Maka tahun ini KKN kita namanya adalah KKN dari rumah dan terukur. KKN dari rumah dan terukur ini berbeda dengan KKN tahun lalu. Meskipun kita melaksanakannya dari rumah, tapi tetap kita akan melaksanakan kegiatan KKN ini berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan program-program yang kita susun. Tema yang kita usung adalah kembali ke desa, benahi desa, bermanfaat di desa, berbasis moderasi beragama dan wahdatul ulum. Mahasiswa yang saya sayangi dan Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan yang terhormat. Jadi ada beberapa hal yang mungkin secara teknis kita akan menyampaikan. Yang pertama, pendaftaran KKN kita akan dimulai dari 7 Juni sampai dengan 25 Juni. Nanti teman-teman mahasiswa yang sudah mengambil 100 SKS, mahasiswa aktif yang terbukti dengan slip SPP-nya, silahkan mendaftar melalui akun Siliana. Nah, oleh karena itu ada perbedaan yang sangat mendasar sebenarnya. Kali ini kita akan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan wilayah tinggalnya masing-masing. Jadi nanti yang berada di Binjai maka akan kita satukan kelompoknya dengan Binjai, yang berada di kisaran juga seperti itu sampai seluruh wilayah se-Sumatera Utara ini. Nah, khusus bagi teman-teman yang tinggalnya di luar Sumatera Utara, maka kita ambil kebijakan atas dasar keputusan dari Bapak Dekan pada fakultas masing-masing. Silahkan memilih salah satu di antara kecamatan atau kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Utara ini berdasarkan persetujuan dari dekannya masing-masing. Begitu juga dengan mahasiswa kita yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Thailand maupun negeri lainnya. Untuk silahkan mendaftar dulu di Siliana. Nanti kita akan coba gabungkan dan kelompokkan mahasiswa tersebut dengan wilayahnya masing-masing. Nah, perbedaan yang lainnya adalah KKN kita ini karena dia memang kembali ke desa, benahi desa, bermanfaat di desa, berbasis wahdatul ulum dan moderasi beragama. Maka KKN kita ini nanti akan merancang beberapa tema. Yang pertama temanya adalah sosial kemasyarakatan. Yang kedua tema kita adalah keagamaan dan keislaman. Yang ketiga kesehatan masyarakat. Yang keempat sains dan teknologi. Serta yang kelima adalah moderasi beragama. Nah, oleh karenanya 5 item ini nanti setelah mahasiswa mendaftar lalu dikelompokkan berdasarkan kelompok yang sudah ditetapkan oleh panitia, maka silahkan merancang dengan sempurna bagaimana tema-tema ini bisa diterjemahkan dan diimplementasikan di wilayah kerja masing-masing. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu DPL yang saya hormati, maka disinilah nanti letak kontribusi hubungan yang simbiosis antara DPL dengan mahasiswa. Jadi kerja DPL itu adalah nanti termasuk memberi bimbingan dan arahan yang aktif kepada kelompok mahasiswanya untuk mulai merancang program kerja sampai pelaksanaan kerjanya sampai nanti menyusun outputnya. Nah, nanti selama KKN ada 4 output yang akan kita cari dan kita dapatkan.
Yang pertama, nanti teman-teman mahasiswa akan menyusun laporan yang mereka kerjakan selama melaksanakan KKN, logbook. Dan logbooknya itu tidak sifatnya individu, tapi sifatnya adalah kelompok. Dan logbook itu juga tidak harian, tidak mingguan, tapi melaporkan seluruh hasil kerja, mulai dari melihat program kerja dan apakah program kerja itu sesuai dengan hasil kerja. Jadi logbooknya sifatnya umum saja, tapi konkret dan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, kelompok mahasiswa juga menyusun laporan dalam bentuk menulis artikel ilmiah, yang nanti artikel ilmiah ini akan diterbitkan pada jurnal-jurnal bereputasi SINTA minimal. Nah, ini nantilah menjadi ghirahnya dosen PAMOK atau DPL kepada mahasiswa KKN untuk melakukan kerjasama yang aktif, mulai dari menyusun, merancang apa latar belakang masalah pendahuluannya sampai pada melahirkan hasil. Nah, di dalam buku panduan sudah kita berikan muatan bahwa kali ini KKN kita ini memakai metodologi pengabdian berbasis penelitian. Jadi nanti kita arahkan teman-teman mahasiswa dan dosen DPL untuk memakai salah satu metodologi yang ada pada pengabdian berbasis penelitian. Di antaranya mungkin ada CBR, ada ABCD, ada juga SL, ada juga metode-metode lainnya, PAR termasuk. Nah, metode ini silahkan dipilih untuk selanjutnya bisa diterjemahkan sebagai cara untuk menuliskan jurnal dan artikel ilmiah itu. Termasuk nanti bagaimana menentukan gaya selingkung dan tujuan dari jurnalnya yang akan ditujukan. Maka kalau nanti KKN ini ada 180 sampai 200 kelompok, maka nanti akan terbitlah insya Allah 200 artikel yang akan diteruskan kepada 200 jurnal-jurnal bereputasi yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Yang ketiga, teman-teman mahasiswa bekerja sama dengan DPL akan menyusun artikel moderasi beragama. Nah, nanti ini tujuannya adalah kita akan membuat satu buku, judulnya Peta Moderasi Beragama di Sumatera Utara. Panduan tentang penulisannya pun sudah kita lengkapi dalam buku panduan. Nah, buku ini paling tidak nanti menjadi miniatur terhadap informasi yang aktual tentang bagaimana kondisi terkini moderasi beragama di Sumatera Utara. Paling tidak ini menjadi sumbangsih kita kepada Sumatera Utara dan kepada Indonesia untuk memberi grid tentang bagaimana moderasi beragama di Sumatera Utara. Yang terakhir, output yang akan kita tuju adalah video inspiratif. Kita nanti meminta kepada adik-adik mahasiswa KKN atas dasar masukan yang sangat aktif dari masyarakat dan DPL untuk membuat video yang memberi inspirasi kepada masyarakat tentang sebenarnya apa yang mereka lakukan selama KKN, apa kontribusinya, apa masalah yang terjadi, dan apa solusi yang mereka tawarkan, sehingga ini bisa memberi inspirasi kepada masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia bahwa UIN Sumatera Utara sudah melakukan kerja nyata di tengah masyarakat dan kita informasikan melalui media sosial dan dalam bentuk video yang akan kita upload dalam akun web resmi LP2M UIN Sumatera Utara. Nah, teman-teman sekalian, jadi nanti kita akan melahirkan kuliah kerja nyata yang tersistematisasi dengan baik, profesionalismenya terukur, dan juga dengan penuh kegembiraan. Jadi kita akan lahirkan kuliah kerja nyata yang gembira. Anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa tidak boleh merasa tertekan dalam KKN. Dia harus mampu memberi rasa yang tinggi dalam setiap pergerakan selama mereka membenahi dan berkontribusi terhadap desanya masing-masing. Nah, lalu berikutnya apa yang akan kita kerjakan? Nanti dosen pembimbing lapangan kita akan mintakan kepada fakultas masing-masing sesuai dengan kuota yang sudah kita tentukan untuk ditunjuk langsung oleh dekan. Siapa yang paling cocok menurut dekan untuk menjadi dosen pembimbing lapangan selama KKN itu berlangsung sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Nah lalu nanti setelah itu KKN kita akan dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Agustus tahun 2021. Dan nanti setelah itu 1 pekan atau 2 pekan berikutnya kita akan mengumpulkan hasil laporan, termasuk jurnal-jurnal yang akan kita sampaikan kepada jurnal-jurnal bereputasi. Silahkan diberikan kepada dosen dan mahasiswanya untuk dikirimkan kemana saja. Nanti mungkin LOE-nya bisa dikirimkan ke LP2M atau mungkin bisa disubmit dan segera bisa diterbitkan. Nah insya Allah nanti kita akan beri sertifikat kepada mahasiswa peserta KKN yang berbeda dengan sertifikat KKN selama ini. Kita akan boboti di belakang sertifikat itu semua rancangan kegiatan program kerja mahasiswa, dan di bawahnya kita akan buat output yang sudah didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Paling tidak, sertifikat KKN mahasiswa setaralah nilainya dengan pelatihan kepemimpinan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang berikutnya ada harapan yang tinggi agar semua pengabdian masyarakat teman-teman mahasiswa yang bobotnya adalah 4 SKS itu bisa dikenang oleh masyarakat. Maka kita nanti meminta kepada mahasiswa, kelompok mahasiswa untuk membuat plan KKN di lokasi KKN masing-masing, untuk di sana dijelaskan bahwa kali ini ada KKN dari rumah atau KKN DR dan terukur yang dilaksanakan di desa A, lalu menyebutkan apa saja kerja yang dikerjakan dan apa outputnya. Dan ini nanti insya Allah akan memberi inspirasi kepada banyak orang. Ala kulli hal, kita akan lewati semua proses-prosesnya sampai nanti pembekalan KKN insya Allah akan kita adakan dari tanggal 2 sampai dengan 5 Juli. Kami berharap kita semua mahasiswa peserta KKN untuk ikut terlibat aktif, karena KKN ini bukan kegiatan seremoni, tapi KKN ini adalah uji dasar apakah mahasiswa UIN, Civitas Akademika UIN berkontribusi di tengah masyarakat, diterimakah oleh masyarakat, dan bisa memberi manfaat dan inspirasi kepada masyarakat. Dan saat ini pula lah kita akan menerjemahkan apakah UIN Sumatera Utara mampu menerapkan paradigma Wahdatul Ulum yang memang menjadi ide besar dari cara kita mengembangkan UIN Sumatera Utara. Dan oleh karena itu kita juga akan menguatkan potensi kolaborasi kerja antara dosen dan mahasiswa melalui KKN yang nanti outputnya juga akan terasa baik melalui video inspirasi maupun jurnal-jurnal yang akan dikirimkan kepada jurnal-jurnal yang bereputasi. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, mudah-mudahan KKN UIN Sumatera Utara tahun 2021 ini memberi manfaat kepada mahasiswa, kepada UIN untuk menjadi kampus yang unggul akreditasinya, bermanfaat mahasiswanya, dan menjadi kampus terdepan mengedepankan prinsip Wahdatul Ulum dan moderasi beragama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.